Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di KLPI Video ya, YouTube. Untuk kesempatan kali ini saya berkeinginan untuk mengenalkan kepada teman-teman dan rekan-rekan KLPI dan umum ya tentang selak-beluk demam berdarah serta pencegahannya. Nah, kebetulan bersama saya juga turut hadir penggagas dan penggerak ya, beserta ahli kesehatan dan dokternya. Kita akan ikuti setelah yang satu ini. Langsung aja ke Ibu Yaya, silakan diceritakan tentang dirinya dan latar belakangnya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Samsia, dipercaya oleh Pak Camat sebagai Ketua Pokjana untuk di wilayah Kecamatan Pamulang. Latar belakangnya saya pensiunan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan pernah menjadi Kepala Puskesmas di Benda Baru. Kebetulan saya yang mungkin dipercaya oleh dinas untuk menjalankan gerakan satu rumah satu dimati. Silakan, mungkin Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Erliza. Saya bertugas di Puskesmas Pamulang. Saya bekerja sebagai dokter umum dan saya juga mengelola upaya kesehatan masyarakat, di mana upaya kesehatan masyarakat itu salah satunya adalah upaya pencegahan penyakit menular. Nah, penyakit demam berdarah ini merupakan salah satu dari penyakit menular yang juga menjadi upaya kita untuk melakukan pemberantasannya. Oke, nah itu udah perkenalannya. Kita langsung masuk aja ke perbincangan. Kita santai aja ya Bu ya. Iya, Bapak. Nih supaya teman-teman juga yang nonton nggak terlalu tegang terus mindahin channel. Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang nih ya, Dok, apakah DBD itu masih termasuk penyakit yang berbahaya? Untuk saat zaman ini, iya betul. Penyakit DBD tetap merupakan penyakit yang berbahaya karena dia menimbulkan komplikasi berupa kematian. Yang membuat orang meninggal atau kematian itu apanya kalau dari DBD? Shocknya. Jadi penyakit DBD itu menyebabkan terjadinya kebocoran pada pembuluh darah, sehingga cairan atau plasma darah itu keluar. Nah, kalau plasma darah itu keluar semua, terjadi ketidakseimbangan pada pembuluh darah sehingga menimbulkan shock. Dan itu pasti semua yang terinfeksi akan shock? Tidak. Kalau untuk kondisi shock itu lebih banyak terjadi pada anak-anak. Sekarang kita coba beralih ke Bu Yaya ya. Seberapa jauh keadaan kasus DBD di 2002 ini? Mungkin lebih detail bisa dibicarakan Bu. Untuk kasus di awal 2022 memang sangat naik. Tahun 2020-2021 itu DBD memang tinggi, tapi ketutup sama COVID tadi. Tertutup maksudnya gimana? Tertutup karena beritanya lebih santer kok? Karena beritanya lebih gaung COVID. Oh, berarti ada kemungkinan sebenarnya tinggi juga, tapi orang fokusnya ke COVID. Bu Yaya, mungkin bisa cerita tentang latar belakang kegiatan ini ya? Untuk latar belakang diadakannya gerakan satu rumah satu dimati, tentunya kami dari Dinas Kesehatan diminta untuk bergerak melaksanakan kegiatan itu. Diawali dari tahun 2016. Udah lama ya? Udah lama. 2016 dicanangkan ada di 3 RW. Yang pertama di RW 10 Kelurahan Pondok Benda, yang kedua RW 24 di Kelurahan Benda Baru, yang ketiga RW 28 di Kelurahan Pamulang Timur. Nah, ketiga ini dicanangkan oleh Wali Kota tanggal 2 Juni. Waktu itu dicanangkan di RW 28 Pamulang Timur dan itu dihadiri oleh perwakilan-perwakilan wilayah se-Indonesia. Atau mungkin kabupaten kota se-Indonesia. Oh, oke. Ya. Dengan seiringnya waktu yang berjalan hanya di Benda Baru. Oh gitu. Percontohannya di RW 24. Nah, berkembang alhamdulillah Kelurahan Benda Baru itu 20 RW, 24 RW
10 bulan alhamdulillah selesai tersertifikasi. Sebelumnya kita dari Kelurahan Bandar Baru ini diapresiasi oleh Kemenkes, diapresiasi oleh Demulai internasional, dan mendapatkan sertifikat untuk kelurahan bebas delik se-Indonesia adalah di Tangerang Selatan, yaitu di Kelurahan Bandar Baru. Oh gitu. Ya, Pak Camat Iri nih, Pak Camat Iri. Waktu itu Pak Deden yang sebagai Pak Camatnya meminta kepada kami satu kelurahan bisa dilaksanakan 10 bulan. Kenapa kecamatan nggak langsung maju? Dengan dorongan itu dan diberikan semangat oleh Pak Camat, dan Pak Camat juga mengeluarkan SK untuk para lurah, ayo kita mencontoh untuk di Kelurahan Bandar Baru, tularkan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Pamulang. Dengan jumlah 156 RW, 5 bulan alhamdulillah kita selesai. Kalau boleh lihat datanya ini di sini ada perjalanan tersertifikasinya. Tapi ini kalau kita lihat masih ini yang 2016 di Kelurahan Bandar Baru. Terakhir 2018 Maret 2017 selesai. Waktu Bu Haja Irin itu targetnya itu Tangerang Selatan itu tahun 2021 seluruh RW tersertifikasi. Tetapi dengan adanya kendala, adanya hambatan, sampai sekarang belum. Insya Allah rencana dengan wali kota yang baru, yaitu Bapak Haji Benyamin Dapni, itu tahun 2024. Insya Allah sudah semua tersertifikasi. Siapa aja yang terlibat di dalamnya, Bu? Timnya tuh siapa aja, Bu? Tentunya tidak terlepas dari Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan selama kami sosialisasi, selama kami menjalankan turun ke lapangan untuk pemeriksaan jentik, Dinas Kesehatan selalu mendampingi dan mensupport misalnya magnet segala macam itu juga. Pokoknya segala kebutuhan support oleh Dinas Kesehatan. Kemudian Pak Camat, Pak Camat sangat support, mendukung, dan sampai beliau ini kalau kita turun sosialisasi ke lapangan, kita jam 1 malam, jam 2 malam beliau mantau. Oh gitu. Ya, sampai kita masuk rumah tidur, ayo teman-teman istirahat tidur, besok ada lagi kegiatan. Berarti kalau sejauh ini yang sudah berjalan, udah sampai mana, Bu, terakhir? Terakhir kita seharusnya selesai sosialisasi, selesai mendapatkan sertifikasi, itu ada namanya sayuran survei yang harusnya dilaksanakan 3 bulan 1 kali. Ya, karena masa pandemi itu tidak terjadi, tidak terlaksana. Nah, kita mengharapkan di rumah itu kan ada namanya juru pemantau jentik. Jadi satu rumah itu ada yang ditugaskan oleh kepala keluarganya untuk setiap 1 minggu 1 kali itu membersihkan tempat-tempat air yang mengenang di situ. Nah, ini harusnya kan dipantau oleh surveyor juga atau mungkin kader setempat lokal. Nah, ini mungkin karena kita keterbatasan itu, jadi sayuran survei tidak terlaksana dan ada himbauan tadi tidak boleh berkunjung lagi itu. Tapi di akhir tahun kemarin kita melaksanakan sayuran survei di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Itu alhamdulillah hasilnya sangat-sangat turun. Iya, bukannya naik ya. Ya karena itu mindset masyarakat itu masih mengandalkan kadar yang turun, dan mungkin salah satunya kalau kita berkunjung aja, ya udah silakan aja diperiksa, gitu. Jadi mempersilahkan kita, aturan kita kan harusnya proaktif, mereka juga ikut terlibat gitu ya, supaya malah lebih terjaga dan terjangkau sebetulnya kan. Sebetulnya kita tuh ada pemantau jentik yang di rumah-rumah, Pak. Ya, ada formnya, ada formnya yang dibikin oleh. Sampai segitu jauhnya ya, harus melibatkan warga. Di dalam rumah ya sebetulnya ya kalau pengen efektif sebetulnya. Dan ada tempat-tempat yang kita harus periksa yang khusus gitu. Misalnya contoh yang paling ini kan nyamuk itu kan bertelur di rumah, ya kan, dan di tempat yang air yang bersih. Contohnya bak mandi, dispenser. Biasanya kulkas itu kan ada di belakangnya ada air, kemudian dari freonnya terbaru di sikat gigi, dan bahkan di sela-sela nat. Kalau di luar mungkin pot-pot bunga, bahan bekas. Sebenarnya bisa nggak kita urutkan ciri-ciri khas DBD itu apa?
Ya, DBD itu disebabkan oleh virus ya, bukan nyamuknya ya. 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 Khas virus itu biasanya demam tinggi mendadak dan biasanya terus-menerus minum obat turun sebentar naik lagi dia. Oke. Ya. Biasanya sampai 2-3 hari ya. Itu seberapa tinggi biasanya, Bu? Bisa sampai 40. Bisa sampai 40? Iya, ada yang sampai 41 gitu ya. Oh, gitu ya. Kemudian dia sakit kepala ya seperti biasa gitu. Kemudian nyeri otot, kemudian sakit di belakang mata biasanya Belakang begitu. mata. Iya. Ini Samping sakit timbul- kepala, sakit bener itu sakit Timbulnya kepalanya. bertahap atau berbarengan? Biasanya Demam berbarengan. Pegelinunya tuh yang kayak di sendi-sendi itu Iya. bukan? Kemudian Oke. ada mual muntah. Gitu. Hmm. Nah, kondisi yang perlu diwaspadai kalau keluar bintik-bintik di tubuhnya. Kayaknya nggak semua bisa timbul bintik merah. Iya. Ya? Oh, betul ya. Iya. Itu yang bisa membedakan apa, Bu? Bisa timbul apa? Nah, Apakah kalau itu- timbul kalau bintik-bintik marah baru itu timbul? tanda-tanda kritis. Oh, kritis. Iya, jadi tanda-tanda itu kondisi pasien itu nanti bisa sampai ke kondisi shock gitu ya. Oh. Karena itu tanda-tanda terjadinya kebocoran pada pembuluh darahnya. Oh, Pembuluh darah itu- bocor, itu penyebabnya. merembes dia keluar. Iya. Jadi nanti bisa dibedakan dengan bintik akibat gigitan nyamuk dengan bintik akibat kebocoran plasma tadi. Kalau ditekan gitu dia nggak hilang. Ditekan kita regangkan kulitnya, bintik itu nggak hilang. Itu bintik merahnya seluruh badan atau Tidak, hanya- biasanya lebih banyak di tempat-tempat yang banyak bergerak, tangan sama kaki. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Dan itu banyak ya, Dok, ininya. Karena Saya nggak sendiri banyak sih, belum lihat sedikit, secara- nggak banyak, sedikit. Nggak banyak ya. Itu jaraknya dari demam awal sampai ke bintik itu bisa Biasa ada itu seminggu? masa kritis itu biasanya sekitar hari ketiga. Kemudian kalau panasnya kemarin 2-3 hari panas tinggi, kemudian tiba-tiba turun dan sampai dingin, tangan kakinya dingin. Nah itu merupakan tanda-tanda pre-shock. Jadi hari ketiga sampai hari ketujuh itu sebenarnya masa kritis, makanya kita harus selalu mengontrol trombositnya. Biasanya pada hari ketiga panas, baru kelihatan trombosit turun. Kalau kita cek di hari pertama, hari kedua, itu trombositnya belum turun. Tetapi kita punya pemeriksaan yang canggih yang disiapkan oleh pemerintah, kan kita punya NS1. NS1 itu bisa untuk mengecek apakah ini demam berdarah atau bukan. Dia langsung positif di hari pertama, hari kedua. Tapi ini kalau di BPJS sama ya? Iya. dijamin. Seluruhnya di cover ya? Di cover. Sampai yang terberatnya pun dibantu Iya. ya? Sebenarnya ada efek lebih bahaya atau ada bedanya nggak kalau yang terkena tuh kayak lansia? Sebenarnya kalau secara statistik ya sama kejadian pada lansia dan pada orang dewasa ataupun pada anak-anak. Tetapi untuk angka kematian itu lebih banyak pada anak-anak. Kita ke Bu Yah lagi ya. Program-programnya apa saja yang sudah disiapkan, Bu? Secara urutan lah. Ya. Kalau untuk kegiatan di satu rumah satu Jumati, kita memang dari mulai kecamatan kita sudah punya kader surveyor. Berarti pertama programnya Program penunjukan kader dulu, kader Jumatik dulu, Oke. kemudian ada surveyor itu dari kader yang sudah dilantik. Oke, Yang sudah kemudian dilantik, surveyor ya. kita sudah dilaksanakan itu ada 292 surveyor se-Kecamatan Pamulang. 292 Ya. surveyor. Oke. Nah, itu disebar ada di RW-RW. Oke. Tapi belum merata nih gitu. Karena banyak RW-RW yang belum mempunyai surveyor tersebut. Oke. Tapi kalau untuk koordinator itu adalah Koordinatornya di bawah surveyor berarti? iya, gini, surveyor itu sejajar dengan kader Jumatik. Kader Jumatik. Tapi dia punya ilmu. Berarti yang membuat materi adalah surveyor? Pojana. Oh, oke, Ya, beda Pojana. ya. Nah, kita ada juga namanya manajer. Manajer itu ada di levelnya kelurahan. Jadi semua manajer yang mengatur untuk di kelurahan dan RW masing-masing. Kita hubungan dengan manajer. Nah, dari manajer ada namanya supervisor. Supervisor itu adalah Pak RW yang sudah mendapatkan ilmu atau mungkin Pak RW dengan kesibukannya di luar itu beliau bisa menunjuk yang bisa menangani DBD tersebut. Dan ada satu lagi yaitu koordinator. Koordinator itu adalah Pak RT atau menunjuk kader-kader di level beliau. Rinci juga ya Rinci ininya. banget. Kok Ya. setahu saya COVID nggak gitu-gitu amat kemarin. Padahal COVID lebih bahaya. Di situ udah beda, lebih rinci ya. Oh, iya. Nah,
Untuk kader Jumantik sendiri atau koordinator itu ada satu kader Jumantik itu memantau 20 sampai 25 rumah. Pencegahannya itu apa yang akan diajarkan masyarakat biasanya? Apa masih yang seperti dulu, yang cuma beres-beres, apa ada yang baru? Secara kegiatan itu hampir sama, cuman sekarang ini kita berupaya untuk menghilangkan fogging. Menghilangkan fogging? Bukan menghilangkan, mengurangi ya dok. Iya. Mengurangi fogging. gitu. Fogging itu tetap bisa dilaksanakan dengan catatan ada syarat. Misalnya ada penderitanya ya dok ya. Ada apa ya? Ada penderita. Oh, penderita. Ada penderita minimal 3, baru dari puskesmas turun ke lapangan untuk PE, untuk pemeriksaan epidemiologinya. Apakah ada jentik di situ atau tidak? Karena obat fogging itu kan sangat berbahaya. Kalau menurut Bu Dokter sendiri, seberapa efektif? Ya tadi ya ada plus minusnya, seberapa besar bahayanya dan ini itu gimana dok? Fogging ya tentu saja efektif ya untuk memutus rantai penularan dalam waktu singkat. Jadi ketika ada pasien di wilayah tersebut, pasien DBD, kemudian dilakukan PE dan ditemukan ternyata memang ada jentik di situ, pasti ada nyamuk dewasanya. Kalau ada nyamuk dewasa, yang harus kita hindari adalah jangan sampai nyamuk dewasa ini menggigit orang lain lagi, supaya tidak timbul lagi pasien yang lain. Fogging itu kan menyasar ke nyamuknya ya? Iya. Ya? Bukan Nyamuk ke jentiknya ya? Bukan. Nah, ada yang bertanya nih, salah satu teman itu, misalkan penggunaan lotion anti nyamuk, Iya. itu pengaruh nggak? Lotion juga efektif untuk Nyamuk secara melindungi umum. tubuh kita dari gigitan nyamuk secara umum ya. Tapi untuk efisiennya mereka tidak efisien ya, benar-benar. Karena apa? Memerlukan biaya. Pertama udah pasti beli lotion biaya, fogging juga biaya. Kemudian itu sifatnya kalau lotion personal, kan untuk orang itu tersendiri. Kemudian ya lotion sama dengan bahan fogging itu bahan kimia juga. Ya kalau dipakai terus-terusan ada yang mungkin punya alergi, tentu saja akan menimbulkan efek samping tersebut. Fogging itu rata-rata di masyarakat itu di dalam rumah itu nggak boleh masuk ke dalam rumah itu. Sedangkan nyamuk itu adanya kan di dalam, bukan di luar. Nah masyarakat menutup untuk masuk ke rumah karena kenapa? Pertama licin, kemudian asapnya segala macam. Jadi mereka minta hanya di luar, kan tidak efektif. Oh, itu fenomena sekarang tuh ya, orang-orang maunya gitu ya. Hanya di teras. Ya. Justru yang efektif itu adalah gerakan satu rumah satu Jumantik. Ya memang sih gerakan itu lebih efektif, cuman ya mungkin lebih effort gitu ya. Nah sekarang kita ke kesimpulan ya. Kalau dari sisi wilayah nih, dari keseluruhan kegiatan ini kesimpulannya targetnya apa kira-kira? Target dari gerakan satu rumah satu Jumantik itu merubah mindset masyarakat. Selain itu kadar-kadar ini kita harus pelihara dengan kita punya inovasi, yaitu kita bergabung dengan KLPI supaya bugar, sehat gitu. Dengan adanya senam, kita punya senam namanya Senam Jumantik Tangerang Selatan. Itu sudah terdaftar di Formi. Ini kader berarti sukarelawan itu ya? Sangat-sangat sukarelawan. Kita mengharapkannya dari Allah aja. Kalau misalkan berpikiran untuk orang lain mungkin berat ya, maksudnya untuk masyarakat kita punya kesibukan, kita mungkin males apa segala macam. Coba dirubah mindsetnya, ini untuk keluarga kita sendiri, ya. Dari keluarga kita sendiri itu kan, ini untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya, satu rumah aja. Kalau semuanya punya pemikiran yang sama, itu tetap akan jalan dan baik, gitu ya, kurang lebih ya. Oke, terima kasih. Nah kalau untuk dari sisi Bu Dokter nih, kesimpulan targetnya melihat kegiatan ini kira-kira apa? Harapan dan targetnya apa kelihatannya? Membangkitkan kesadaran masyarakat supaya dapat mengaktifkan satu rumah satu Jumantik. Sesuatu yang sifatnya murah dan tidak memerlukan biaya. Ya, kita laksanakan seminggu sekali, hanya sekali dalam seminggu, sambil olahraga, bersih-bersih rumah. Kalau ada tempat-tempat penampungan air, apakah tempat minuman burung, dispenser, bersihkan seminggu sekali, hanya seminggu sekali. Untuk kegiatan satu rumah satu Jumantik ini, itu memerlukan kesadaran dari kita semua sebagai warga, ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan kader, ya. Kemudian kita juga akan menggeser pencegahan ini tidak hanya dengan tidak lagi dengan fogging, tetapi kita berusaha dengan 3M, menguras, mengubur, dan menutup, karena itu lebih efektif. Kalau fogging itu hanya nyamuk aja yang bisa mati ya, tapi larva itu belum.
Baik, terima kasih atas informasinya terhadap Ibu Yaya dan Bu Dr. Eliza. Setelah ini kita akan memperlihatkan kegiatan pencegahan yang akan dicontohkan oleh Bu Yaya. Nanti kira-kira akan seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat selalu, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam satu rumah, satu jemati. Nah, biasanya di sini. Ini banyak sekali. Oh, ini nih. Tuh. Tak disangka, tim langsung menemukan banyak larva hidup di tatakan air dispenser tersebut. Kalau nyamuk DBD itu dia akan ke atas. Itu ke atas. Iya. Waduh. Wah. Wah. Aduh, iya. Wah.